Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai implementasi pada sila pertama yang terdapat dalam Pancasila. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai sila pertama terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dan untuk contoh implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari menurut kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa. Dalam video terlihat ada beberapa cara berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa menjadi suatu kebutuhan yang akan dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing umat beragama, di mana berdoa sebagai salah satu sarana berinteraksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Islam. Kegiatan memanjatkan doa juga dilakukan oleh seluruh penganut agama Islam. Waktu yang paling utama untuk memanjatkan doa yaitu tidak lain adalah setelah melakukan sholat wajib. Protestan. Penting untuk umat Kristen mengawali pagi hari dengan doa. Hal ini merupakan sikap mulia di hadapan Tuhan. Katolik. Salah satu hal yang paling terlihat antara perbedaan antara Katolik dengan Protestan adalah dari sisi cara berdoa yang dilakukan. Ketika Anda melihat ada seseorang yang menggerakkan tangan seolah-olah membentuk simbol salib, maka bisa dipastikan dia adalah umat Katolik. Hindu. Doa dalam istilah Hindu disebut dengan mantra, stava, atau brahma yang berarti pujian atau puja yang merupakan unsur penting dalam upacara agama Hindu yang menjadi salah satu pilar dari keyakinan umat Hindu. Buddha. Dalam agama Buddha, konsep berdoa lebih menekankan konsep hukum karma daripada meminta. Konghucu. Berdoa pada agama Konghucu merupakan metode yang dilakukan umat Konghucu untuk memanjatkan permohonan serta rasa syukur. Yang kedua, ada menghormati antar sesama. Dalam video terlihat bagaimana cara menghormati antar sesama. Menghormati sesama merupakan salah satu sikap toleransi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan yang damai, tentram, walaupun berbeda dalam keyakinan beragama. Namun, perbedaan itu bukanlah hal yang dapat memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia, melainkan sebagai pemersatu atas keunikan bangsa berdasarkan perbedaan keyakinan dalam hal beragama atau kebebasan setiap individu dalam beragama. Yang ketiga, ada peringatan Hari Besar Agama. Terlihat dalam video ada dua orang yang bernama Dani yang memakai baju hitam adalah seorang pria beragama Nasrani. Tidak sengaja makan di depan Adnan yang memakai baju krem yang saat itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Dani yang melihat Adnan di depannya pun menawarkan kue kepada Adnan. Namun Adnan menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ia sedang berpuasa. Dani yang mendengarnya pun sedikit terkejut dan kemudian menghentikan kegiatan makannya. Setelahnya, ia pun meminta maaf atas apa yang ia lakukan di hadapan Adnan tadi, karena ketidaktahuannya terhadap Adnan yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan saat Hari Raya Idul Fitri tiba, Dani pun berkunjung ke rumah Adnan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada Adnan.
keempat, menghormati kitab suci masing-masing agama. Terlihat dalam video bagaimana cara menghormati kitab suci masing-masing agama. Negara Indonesia memiliki beragam agama, diantaranya Islam dan Kristen. Islam mempunyai kitab suci yang bernama Al-Quran, sedangkan agama Kristen memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Terlepas dari perbedaan tersebut, rakyat Indonesia tetap menjunjung tinggi toleransi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sholat tepat waktu. Terlihat di video bagaimana sholat tepat waktu. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam. Sholat harus segera dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya yang ditandai dengan dikumandangkannya azan di kelima waktu sholat. Sholat tidak boleh ditunda-tunda karena hal tersebut akan menjadi dosa. Demikian penjelasan mengenai implementasi sila pertama dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.